Oke baik, apa itu tsunami? Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Berikut ini adalah tanda-tanda terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa besar. Tsunami yang diakibatkan reaksi tektonik akan diawali dengan gempa besar yang umumnya bermagnitudo lebih dari 7. 2. Surutnya air laut. Usai gempa bumi besar terjadi, tsunami biasanya ditandai dengan surutnya air laut. Biasanya, ikan dan karang akan tampak di permukaan. Surutnya air laut bisa terjadi tiba-tiba usai gempa terjadi. Ketiga, suara gemuruh. Suara gemuruh seperti suara deru kereta atau pesawat jet melintas bisa menandai gelombang tsunami akan datang. 4. Perilaku hewan sekitar. Tanda berikutnya adalah tanda-tanda hewan yang tidak lazim dari biasanya. Biasanya, burung-burung akan muncul di area laut. Binatang akan cenderung menjauh laut karena insting tajam mereka akan bahaya yang terjadi. 5. Aktivitas laut yang tak biasanya. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami lainnya adalah aktivitas laut yang tidak normal. Gelombang air laut akan datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Ciri-ciri tsunami. 1. Lokasi epicenter terletak di dasar laut. 2. Kedalaman pusat gempa relatif dangkal kurang dari 70 km. 3. Memiliki magnitudo besar M lebih besar dari 7,0 SR. 4. Mekanisme pensesarannya adalah sesar naik dan sesar turun. Karakteristik tsunami. Tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai kurang lebih 5 meter. Secara bersamaan, gelombang tsunami akan mencapai pantai dengan tinggi hingga 30 meter. Panjang gelombang tsunami 50-200 km, lebih besar dari gelombang pasang laut 50-150 meter. Mitigasi bencana sebelum terjadinya tsunami. Hal penting yang perlu dipersiapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi peralatan bertahan hidup dalam kondisi darurat, seperti pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, dan senter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebihan dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi ini siap dibawa dalam keadaan ringan. Yang kedua yaitu pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Yang ketiga, pembangunan tempat evakuasi di sekitar daerah pemukiman. Yang keempat, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang kelima, penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk merendam gaya air tsunami. Dan yang keenam yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai, tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami tersebut. Nah, yang kedua yaitu mitigasi bencana saat terjadinya tsunami. Hal yang pertama yang bisa dilakukan yaitu segera melapor secepatnya pada pihak yang berwenang
jika melihat tanda-tanda terjadinya tsunami. Yang kedua, beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Yang ketiga yaitu saat terjadi gempa bumi, umumnya tsunami akan tiba setelah dipicu gempa yang sangat besar yang berdurasi cukup lama, yakni 30 detik sampai 1 menit. Ketika itu terjadi, berlarilah sekencang mungkin menuju daratan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga yaitu mitigasi bencana setelah terjadinya tsunami. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu pastikan gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Yang kedua, lakukan pertolongan pertama bagi para korban. Mungkin hanya ini beberapa penjelasan tentang bagaimana cara atau mitigasi bencana sebelum, saat, dan setelah. Ingat, kenali ancamannya, kurangi resikonya.